Nyantol lagi alhamdulillah dari aplikasi pinjol terbaru dan baru lagi naik daun saat ini. Pencairannya banyak banget, buruan kalian gaskan mumpung aplikasinya lagi baik hati tanpa sebar data dan juga biaya peminjaman yang murah banget. Dan untuk di aplikasi ini kalian cukup menggunakan data pribadi dan juga data fresh dan tanpa menggunakan data busuk dan dokumen-dokumen lainnya. Kemudian juga untuk tenornya nggak usah ditanyain, pastinya 30 hari dan bisa sampai lebih ya. Terus juga bisa untuk perawatan. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wiro Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy, bahkan ada lagi ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani. Dan jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan ya, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan selalu. Dan tidak lupa untuk sering berolahraga serta konsumsi makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya atau mungkin dompet kalian udah nggak nampung lagi? Untuk aplikasi pinjol legal OJK yang dulunya belum terkenal, ini sudah mulai melakukan pencairan yang banyak ya. Gua nggak tahu apakah mungkin untuk mencari nasabah atau gimana ya, agar bisa bersaing dengan pinjol-pinjol legal OJK atau memang lagi musimnya nih. Soalnya kemarin itu agak sedikit sulit untuk pencairan di pinjol legal OJK. Yang ramai itu biasanya di pinjol ilegal beranak, tetapi kali ini juga pinjol legal OJK ya. Dan oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi pinjol ya yang legal, tetapi aplikasi ini masih asing banget dan ini adalah pengajuan perdana gua dengan menggunakan data pribadi gua, dan semuanya di sini masih fresh banget ya, entah itu rekening yang gua gunain, kemudian untuk handphone, dan juga untuk pengajuan juga baru pertama kali, kecuali untuk KTP-nya ya. Soalnya KTP ini gua udah gunain di pinjol-pinjol lainnya, tetapi untuk di pinjol legal saja ya, dan khusus untuk perawatan ya. Selain itu mah nggak pernah galbay dan juga nggak pernah japo ya. Nah jadi gua usahain untuk di pinjol legal OJK itu nggak pernah japo, soalnya ujung-ujungnya nanti untuk perawatan doang sih ya teman-teman. Nah dan di aplikasi ini tanpa sebar data dan pastinya udah aman banget. Dan ya untuk aplikasi ini sih gua nggak tahu sampai kapan dia pencairannya sebanyak ini, dan semoga sih bisa selamanya ya cuy. Dan mumpung lagi belum banyak orang mengetahui, ini kesempatan banget buat kalian biar peninjauannya itu nggak menumpuk dan juga pengajuan nggak banyak ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 800.000 ya untuk pengajuan baru. Nah, itu udah terbilang tinggi ya teman-teman, karena pengajuan baru tanpa amunisi yang banyak, skor kredit juga masih rendah, baru pengajuan pertama juga, dan di sini untuk biaya pengembaliannya itu 920.000. Nah, buat yang mengatakan ini mahal, nggak sama sekali cuy, ini murah banget loh ya, karena untuk biaya pengembaliannya itu hanya 120.000 yang dicairkan 800, apalagi untuk pencairan itu nggak ada pemotongan ya. Kalau di pinjol ilegal mah paling yang masuk itu hanya 500.000 yang dikembalikan sekian ya. Tetapi ya untung saja nggak ada pemotongan di awal. Dan apalagi untuk tenornya ini gua mendapetin 30 hari ya, dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 bulan 10 2021. Nah, untuk di aplikasi ini ya otomatis gue akan rawat ya teman-teman, soalnya ada beberapa orang yang bilang aplikasi ini recommended untuk perawatan, tetapi gue nggak tahu limitnya bisa meningkat sampai 5 juta atau gimana ya teman-teman. Nah oke, sebentar gue akan bagikan beberapa tips yang sering digunain oleh orang-orang ya, dan pastinya gue akan jabarkan kepada kalian. Nah, kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat nama aplikasinya yaitu Ringan, dan untuk aplikasi ini tentunya dari segi look nggak terlalu bagus ya ketimbang aplikasi-aplikasi pinjol legal lainnya. Soalnya juga ini pada saat rilis
Gua belum tahu aplikasinya ini ada nama seperti ini, dan juga gua belum pernah lihat, dengar pun juga belum pernah. Dan setelah gua tahu, gua langsung buru-buru ngecek di daftar aplikasi pinjol OJK apakah dia benar legal OJK atau enggak, dan ternyata memang benar ada ya teman-teman. Itu di updatean terbaru pada tanggal 8 September yang khusus dari OJK ya. Nah, itu ada aplikasinya namanya Ringan ya teman-teman, dan mungkin kedepannya ini akan jadi besar sih ya teman-teman. Nah, dan di aplikasi ini kode OTP-nya juga tetap sama. Jadi buat yang bertanya, bang ada saudaranya nggak, bang ada seatapnya nggak, ya nggak ada ya cuy. Dan untuk di aplikasi ini memang untuk pengajuan perdana itu rentan banget di auto ya. Gua aja sampai 5 apa 6 kali ngajuin gitu ya teman-teman, soalnya skor kredit kita itu pada pengajuan pertama itu rendah banget ya cuy, apalagi yang nggak memasukin dokumen. Nah, itu yang sedikit sulit ya teman-teman. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Ringan, pinjaman modal online mudah dan cepat dari PT Ringan Teknologi Indonesia. Dan untuk aplikasi ini kalian bisa dapatin melalui link yang gue sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan ya kalau kalian mau. Kalau enggak juga ya nggak masalah sih ya teman-teman. Dan di sini ada logo OJK dan juga logo AFPI. Kemudian dia diupdate terakhir itu 26 September 2021. Tetapi ya kalau orang-orang masih jarang sih yang merawat di aplikasi ini, jadi nggak perlu diupdate sih ya teman-teman. Palingan juga kalau kalian baru download itu sudah langsung terinstall dengan versi terbarunya ya. Nah, di sini untuk jumlah downloadnya memang masih terbilang dikit sih ya teman-teman, 500.000 dengan rating 4,2, kemudian ulasannya 21.000 ulasan. Dan untuk brosurnya sih ya lumayan menjelaskan secara detail, tetapi tidak sebagus dengan pinjol-pinjol legal yang sudah besar di luar sana ya. Nah, di sini katanya keunggulannya cepat, terjangkau, mudah, dan fleksibel. Kemudian cepat di sini prosesnya pengajuan hanya 10 menit, langsung cair. Dan di sini terjangkau biaya bunga dari 0,05% per hari. Tetapi ini masih ada yang lebih rendah sih ketimbang bunga dari aplikasi ini. Kalau nggak salah itu adalah pinjol 360 kredit, dan pinjol apa lagi ya, gua lupa, isi cash atau aku laku ya, bukan deh, kredit pintar kalau gua nggak salah. Tetapi ya itu semuanya disesuaikan dengan limit pengajuan kita juga dan tenornya ya. Nggak mungkin juga misalkan nih kita dapatnya 400.000 terus biaya bunganya sampai dengan 10%, ya nggak ngotak ya teman-teman. Dan kalau di pinjol legal OJK itu sudah ada ketentuannya ya teman-teman dari OJK-nya langsung. Nah, di sini untuk aplikasinya tanpa jaminan pastinya, jadi nggak memerlukan BPKB, STNK, atau jaminan surat tanah atau apalah ya teman-teman yang biasanya kalian dapatkan di peminjaman lainnya ya. Nah, kemudian di sini katanya fleksibel. Selanjutnya ya seperti biasa, kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam sini agar kalian paham betul dengan aplikasinya dan bisa menjadi bahan acuan dan pembanding kalian dengan pinjol-pinjol legal lainnya. Dan di sini ya lumayan banyak juga ulasan-ulasannya ya. Dan di sini kita langsung saja dulu masuk ke tentang aplikasinya apakah ada. Namun ya tentang aplikasinya juga nggak menjelaskan banyak sih ya teman-teman. Di sini dia hanya menjelaskan bahwa aplikasi ini telah berizin dan diawasi oleh OJK, dan juga kalau kalian masih pengen lihat bisa masuk ke website OJK saja ya. Nah, untuk aplikasi ini dia dirilis sejak 23 Februari 2020. Oh, ternyata ini sudah setahun ya teman-teman aplikasinya. Jadi sebelum pandemi melanda dia udah ada. Sepertinya ketika dia rilis ini, gua tahu kenapa dia ini nggak langsung viral dan juga nggak langsung naik, karena pada saat itu sulit banget untuk jebol di pinjol legal OJK pada saat awal pandemi itu ya teman-teman. Yang ramai biasanya untuk di pinjol ilegal ya. Nah, makanya dia ketika dia rilis nggak bisa langsung ramai ya teman-teman. Karena untuk tanggal rilisnya juga 23 Februari 2020, itu awal-awal pandemi sih. Dan di sini untuk perizinannya ya mereka hanya mengakses kamera, lokasi, dan lain-lainnya ya. Dan wajar sih ya teman-teman kalau ada pinjol legal OJK yang mengakses kontak dan lain-lain. Waduh, itu bisa dipertanyakan untuk legalitas aplikasinya. Di sini kita saja langsung masuk dulu ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Ringan, dan memang sih masih agak kurang dari segi tampilannya ketimbang pinjol-pinjol lainnya. Tetapi untuk limit yang ditawarkan ini lumayan besar ya, 20 juta rupiah tetap. Namun ini limit maksimal ya, bukan berarti kita bisa dapat langsung 20 juta seperti ini ya. Enggak ya cuy. Nah, di sini kita langsung tekan ajukan sekarang saja, dan kita harus dimintai lagi untuk mengisikan pola keamanannya ya. Dan memang sih untuk aplikasi ini lumayan
ketat sih ya teman-teman. Nah, di sini kita tekan ajukan sekarang dan kita akan diarahkan untuk autentikasi KTP ya. Nah, di sini untuk proses memasukkan KTP-nya itu agak sedikit sulit cuy, karena yang harus kalian perhatikan bahwa ujung yang terkelupas itu menjadi catatan mereka juga cuy. Nah, yang sulitnya tuh kalau KTP yang kalian gunakan itu terkelupas di bagian ujungnya, dan mungkin kalian ada juga KTP-nya yang dipres di tempat fotokopi. Nah, itu agak sedikit sulit cuy, karena otomatis itu sudah tergolong terkelupas dari aplikasinya, dan ya tentunya kalian harus ganti KTP lagi dan buat ya teman-teman. Nah, makanya agak sedikit ribet. Nah, di sini kalian ikuti saja semuanya. Kemudian untuk proses selanjutnya setelah kalian lolos verifikasi data KTP, yaitu kalian akan diarahkan untuk verifikasi wajah ya. Dan verifikasi wajahnya sih ya hanya hadap kiri, hadap kanan, buka mulut, kemudian berkedip mata dan lain-lain. Nah, nanti untuk selanjutnya kalian bisa lanjutkan saja. Untuk pengisiannya sama saja seperti aplikasi pinjol pada umumnya. Dan buat yang baru pengajuan pertama, itu memang nggak usah heran cuy kalau kalian sering di autol ya. Nah, saran gua ya, kalau kalian sering di autol, nggak usah berfokus di banyak aplikasi pinjol terlebih dahulu. Fokus di satu aplikasi ya, dan perbanyak pengajuan kalian dalam aplikasi tersebut. Nah, Bang, gimana mau diperbanyak Bang kalau KTP gua hanya satu, apalagi di pinjol legal. Nah, itu kalau misalkan kalian di autol, kalian ajukan lagi. Kalau masih di auto lagi, ajukan lagi, dan pasti ada yang nyantol, karena memang untuk pengajuan baru rentan banget untuk di auto, karena dari segi peminjaman belum pernah, kemudian skor kredit masih rendah, kemudian belum mempunyai catatan peminjaman, dan apalagi yang kalau hanya memasukkan KTP dan rekening. Nah, itu yang agak sedikit sulit ya cuy. Dan buat yang sering di auto, jangan patah semangat ya cuy, karena untuk proses autol itu banyak banget cuy faktor-faktornya. Bisa jadi karena limitnya habis, bisa jadi karena juga kuotanya pengajuan udah menumpuk, ataupun mungkin di luar jam kerja, atau mungkin di luar dari hari kerja. Bisa juga dari kesalahan sistem, ataupun dari tim auditnya yang menilai, atau mungkin juga dari data kalian yang kurang. Pokoknya banyak banget yang membuat kalian di autol. Jadi kita nggak bisa berpatokan satu cair itu kita juga bisa ikut cair, tetapi memang kesempatan itu ada ya teman-teman. Dan di sini untuk kalian juga yang sering di autol terus sering mengajukan lagi di satu aplikasi, untuk dokumennya itu kalian update terus ya cuy. Misalkan nih kalian pengajuan pertama itu hanya menggunakan KTP dan rekening, terus di autol ajukan lagi, itu kalian bisa tambah mungkin dengan BPJS ataupun kartu keluarga kalian dan lain-lain. Dan di sini nggak masalah menggunakan data pribadi kalian sendiri ya. Soalnya ini tentunya legal OJK dan nggak akan disebar data kalian ya. Dan di sini memang nggak bisa menggunakan data busuk ataupun data KTP fake ataupun mungkin amunisi fake yang kalian buat di jasa pembuatan amunisi pinjol ya teman-teman. Nggak bisa sama sekali ya cuy, karena di sini memang sudah ketat. Dan pastinya untuk di pengajuan kali ini gua akan rawat ya, soalnya ingin mencari limit terlebih dahulu, namun gua nggak tahu limitnya akan naik atau enggak. Dan buat yang bertanya, Bang, kalau dirawat itu udah pasti di ACC enggak ya? Nah, kalau untuk perawatan itu bukan untuk kepastian ACC atau tidaknya, tetapi yang kita kejar itu adalah limitnya. Untuk perawatan itu kadang juga masih sering di autol ya, kadang juga masih sering digantung, tetapi goals utamanya itu adalah untuk perawatan limit ya. Namun juga ya nggak bisa dipungkiri, kadang ada aplikasi yang ketika kita merawat di ACC limitnya nggak naik, limitnya tetap. Dan ya kalau memang hoki sih bisa limitnya meningkat ya teman-teman. Nah, makanya itu semuanya tergantung dari tim auditnya juga ya. Dan rata-rata orang-orang yang di grup-grup pinjol Facebook itu biasanya kalau udah dicairin pada diem melulu ya. Nanti kalau udah mau dekat Japo, waduh baru pada ngomel-ngomel tuh, bisa dirawat nggak nih, ataupun waduh udah jatuh tempo nih, atau mungkin aduh autol terus nih. Tetapi ketika ada yang dicairin ya itu pasti pada diem-diem baik, dan memang sudah seperti itu sih ya teman-teman. Dan untuk di aplikasi ini buat yang sudah sering dicairkan ataupun mungkin ada yang dicairin lebih dari limit yang gua dapetin, mungkin 1 juta atau 2 juta dan lain-lain, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Dan untuk pengajuan di aplikasi ini sedikit tips dari gua, kalau kalian mau ngajuin di luar dari jam waktu pagi nggak masalah, yang penting di jam 1 dan juga jam 3, karena di jam tersebut pengajuan lagi berkurang karena mendekati waktu
waktu istirahat ya dari tim auditnya ya, dan orang jarang banget sih untuk mengajukan di jam tersebut ya teman-teman. Namun tentunya ya nggak bisa 100% dipastiin ACC juga ya cuy. Kembali lagi ini ke hoki kita, dan juga ya kita hanya berusaha saja sih ya teman-teman. Karena semakin banyak pengajuan dan juga semakin lengkap data kita, itu memang menambah kesempatan kita untuk di ACC. Tetapi untuk pastinya ya kembali dari tim auditnya lagi ya. Namanya juga pinjol ya, pastinya kita ada di ACC dan juga di Autol. Orang-orang saja para joki yang sampai dengan para joki saja yang mempunyai pengajuan sampai dengan puluhan, itu kadang nihil semuanya ya cuy, apes sampai nggak ada yang di ACC. Kadang hanya satu, kadang dua, kadang nggak ada sama sekali, dan ya sudah seperti itu sih ya teman-teman. Nah, so jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online yang masih baru ini, yaitu aplikasi pinjol ringan. Dan next time gue akan bahas lagi secara detail lebih dalam, dan untuk cara pengisiannya juga, dan untuk perawatannya juga akan gue pastiin dulu apakah worth it atau enggak. Dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas satu persatu dan juga support kalian. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!